Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Ngawan Perpulungan GBKP Cengkareng. Jumpakah kita ibas PJJ minggu enda tanggal 21 sah 27 Juni 2020. Ope terdauhan si orati kata di bata enda. Mari rende kita lebih seperti rusa yang haus rindu sungaimu. Kenca denden enda maka bengket kita kubas per toton. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu.
Mari ras kita ertoto. Allah Bapa pemilik kehidupan kami, syukur kami bagimu hampir memasuki 4 bulan kami ada di dalam pergumulan yang sangat mendalam oleh karena wabah COVID-19. Tetapi kami sungguh bersyukur karena di dalam keadaan seperti itu Engkau tetap nyatakan kuasa kasih-Mu di dalam kami. Engkau tetap bangkitkan kerinduan kami untuk selalu bersekutu dengan Engkau. Kegiatan-kegiatan gereja kami lakukan di rumah. Pelayanan-pelayanan gereja dilakukan secara virtual. Ini adalah cara bagaimana supaya kami tidak jauh dari Tuhan dan kerinduan kami bisa terpenuhi. Malam ini kembali kami ber-PJJ. Mohon pimpinan Tuhan ketika bersama-sama kami mau dengar dan renungkan firman-Mu. Kuasai setiap kami yang ber-PJJ malam ini di rumahnya masing-masing dengan semua anggota keluarga. Terpuji Engkau, mulia Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Senina turang saudaraku yang terkasih, Mazmur 42 ayat 1 sampai 6. Mazmur 42 ayat 1 sampai 6. Inilah yang menjadi dasar renungan kita PJJ malam ini. Saya bacakan judulnya, Kerinduan kepada Allah untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak kuingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Si jadi tema menbantai bas PJJ enda terdah ateku kam odibata. Senina turang saudaraku yang terkasih, Mazmur 42 ini adalah ungkapan kerinduan dari Bani Korah. Bani Korah ini adalah umat Tuhan yang kesehariannya ada di bait Allah sebagai pemimpin pujian. Tetapi konteks bacaan ini, Bani Korah sedang jauh dari bait Allah, sedang jauh dari Tuhan, ada di pembuangan. Di pembuangan untuk menyembah Allah, untuk memuji Allah, untuk menyatakan hubungan dengan Allah, itu tidak bisa dilakukan. Oleh sebab itu, dari tempat yang jauh itu, Bani Korah dan umat Tuhan yang lainnya sungguh merindukan
keadaan, merindukan ibadah, merindukan hubungan yang pernah terjadi sebelum mereka ada di pembuangan. Jadi saudaraku, rasa rindu itu memang muncul kalau kita jauh dari tempat di mana kita berada. Rasa rindu itu bisa muncul kalau kita jauh dari seseorang yang selama ini bersama-sama dengan kita. Maka ada ungkapan kan, kalau orang sudah berpisah biasanya pasti ada tangisan dan air mata. Jadi mereka sering bilang, sebenarnya sih bukan perpisahan ini yang aku sesali, tetapi mengapa ada pertemuan. Kira-kira begitu. Kalau pertemuan tidak ada, berarti perpisahan tidak ada, saudara. Jadi memang kerinduan itu harus bisa dipenuhi. Kalau tidak, maka itu bisa menjadi penyakit. Seseorang yang rindu, kalau tidak bertemu dengan orang yang dia rindukan, bisa sakit loh. Bisa sakit. Itu juga yang dialami oleh pemazmur. Hatinya begitu gundah gulana, katanya di ayat 5. Inilah yang hendak aku ingat. Jiwaku gundah gulana. Dia mengingat semaraknya ibadah. Dia mengingat indahnya berhubungan dengan Tuhan. Dia mengingat bagaimana luar biasanya Allah selalu memberi pertolongan dalam hidupnya. Sementara mereka sedang jauh dari Allah. Jadi kerinduan itu diungkapkan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikian jiwaku merindukan engkau. Seperti rusa. Rusa ini memang hewan yang sebenarnya unik. Ketika dia mencari makanannya di padang rumput, maka setelah itu untuk melepas dahaga atau hausnya, dia pasti mencari air. Maka sering sekali didapati rusa ada di tepian air. Dan bahkan rusa ini untuk menyelamatkan diri dari buruan binatang buas seperti singa atau serigala, maka dia akan lari ke air. Jadi air itu tempat perlindungannya. Rupanya dengan rusa ada di air, maka aroma rusa tidak tercium oleh musuh. Jadi dia terlindung. Jadi dengan demikian, maka rusa akan selalu mencari air. Seperti itulah pemazmur ini mengungkapkan rindunya. Artinya bahwa Allah itu menjadi sumber kehidupannya, bahwa Allah itu menjadi sumber perlindungan dalam hidupnya. Berarti kalau dia tidak bertemu dengan Allah, dia tidak bersama dengan Allah, maka dia akan mati, maka dia akan diburu oleh mangsa. Jadi saudara, kalau itulah yang menjadi dasar daripada kerinduan pemazmur ini, pasti dia akan terus cari. Dia akan capai. Sebab kalau tidak, dia mati. Kita bisa melihat bagaimana hancurnya hatinya ya, ketika tidak bertemu dengan Allah. Air mataku menjadi makananku, itu di ayat 4 saudara. Siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Karena ketika bangsa ini dibuang, ya kan, ada pemahaman bahwa Allah yang disembah oleh orang-orang Israel ini itu Allah yang kalah. Allah yang tidak bisa lagi melindungi mereka. Itulah sebabnya maka mereka terbuang. Jadi orang-orang bertanya, di mana Allahmu? Kalau memang Allahmu ada, seharusnya nasibmu tidak seperti ini. Dan ini semakin membuat dia rindu pada Tuhan. Karena dia tahu
bahwa di dalam Tuhan ada keselamatan, di dalam Tuhan ada perlindungan, di dalam Tuhan ada kelepasan. Jadi pertanyaannya sekarang kepada kita, jemaat GBKP, rindukah kita kepada Tuhan? Harusnya jawabannya rindu. Kenapa? Karena semua kita pasti pernah mengalami hubungan yang manis dengan Tuhan. Ketika kita sakit, kita berdoa, Tuhan berikan kelepasan. Ketika kita punya masalah, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan, maka kita mampu menghadapi masalah kita. Ketika kita merasa semuanya gelap, ketika kita merasa sendiri, ketika kita merasa semua orang meninggalkan kita, ketika kita berharap kepada Tuhan, maka pada saat itu kita dikuatkan, diteguhkan, dan kita mampu melewati hari-hari kita. Dan kita berkata kepada dunia ini bahwa bersama dengan Tuhan segala perkara kuhadapi. Timbul kerinduan menjadi sebuah ingatan. Di tengah-tengah situasi kita pada saat ini, pandemi COVID-19, kita masih melakukan semua aktivitas kegerejaan kita di rumah kita masing-masing. Kita rindu untuk ada di gereja ya sebenarnya. Kita rindu untuk bersekutu seperti masa-masa sebelum COVID. Ada PJJ rame-rame, ada PA rame-rame, ada pesta-pesta gereja rame-rame. Tapi sekarang semua sangat-sangat dibatasi. Saya tahu kita rindu untuk dalam persekutuan seperti itu. Saya tahu kita rindu ada di gereja. Kita rindu ada pesta-pesta rohani. Bayangkan, biasa kalau kita memasuki pekan ya, pekan kita kan biasanya heboh ya. Persiapan dari semua sektor luar biasa banget. Kemarin kita berpekan hanya di rumah dengan keluarga kita. Sebenarnya itu tidak menjadi masalah, karena sebenarnya dimanapun kita bisa bertemu dengan Allah. Hanya pertanyaannya, apakah kita memang benar-benar memakai setiap kesempatan untuk bisa terus mencari Allah, untuk bisa bertemu dengan Allah, atau kita sudah menjadi orang-orang yang apatis. Dan jangan-jangan kita merasa Allah lagi absen dalam hidup kita. Loli di bata di bagian da cerita nenda. Adikin hebat di bata nenda, kai maka COVID 10 siwa henda lengalau selawas nita ka. Adikin memang hebat di bata, engkai maka lengadat tambarna, lengadat vaksinna nita ka. Adikin hebat di bata, labo bagena pergeluhku, labo bagena padanku. Itu kan bisa jadi. Coba bayangkan Bani Korah, orang-orang Israel ada di Babel. Dan bahkan di Babel mereka itu 70 tahun saudara. Ini kan tidak gampang. 70 tahun. COVID sampai kita PJJ malam ini masuk 4 bulan kan. Bayangkan 70 tahun. Jadi yang selalu mereka ingat adalah hubungan yang sebelum-sebelumnya ada dengan Allah. Itulah yang membuat mereka rindu. Jadi itu yang selalu dibayang-bayangkan. Betapa senangnya ada di rumah Tuhan. Betapa indahnya memuji menyembah Tuhan. Itu ada di ingatan mereka. Jadi saya berharap juga kita semua jemaat GBKP Cengkareng ini menjadi ingatan kita. Ya ketika masih PJJ, PA di rumah, kebaktian minggu di rumah, harusnya kita memang sangat mempersiapkan diri kan begitu ya. Karena sebenarnya Allah Tuhan hadir di mana-mana. Kata Mazmur 139, ini sering dinyanyikan, Jahwe si pepayo aku, ya kan. Ida handu aku, kudul tahat tedis, ita handu aku, ya. Jadi di bata ngidah kita ngetah kita si kugapana pe kecibal kiniliten kegeluhenta. Maka mari pebagesi hubung taras di bata. Si pebelin keterhentaman di bata.
gelah talu ceda ate, gelah talu kegogon, gelah talu perbeben. Lalu bagilah kita perlu juga jungut. Lah perlu kita numpahi padan. Lah perlu nitangkai maka bagian pergeluh gula perlu. Malah akan ada satu tekad dalam diri kita, saudaraku, bahwa dalam situasi seperti ini, pandemi COVID-19 ini, kalau tidak bersama dengan Tuhan, saya pasti tidak bisa melewatinya. Maka bujur taman Tuhan. Arah Mazmur 42 enda iba bayi kita. Kuna kita tuhu-tuhu, baci tetap ada kemalangan, ada sukutan, ada penggurun man Tuhan. Sebab Tuhan lah pernah nadingkan kita. Tuhan lah pernah ngelupakan kita. Dia tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Maka sendiri turang, mari tetap semangat. Perlindungan kita ada pada Tuhan. Keselamatan kita ada pada Tuhan. Jangan ragu, jangan bimbang. Mari bertahan terus ya. Badai pasti berlalu dan indah pada waktunya. Terpuji Tuhan Yesus. Dan biarlah kasih setia Allah tetap menjadi bagian kita. Mari berdoa. Terima kasih Bapa. Kami diingatkan malam ini akan kebenaran firman-Mu, bahwa bersama dengan Engkau semuanya kami bisa hadapi. Karena di dalam Engkau tidak ada masalah yang terlalu besar, tidak ada pergumulan yang terlalu besar. Karena di dalam Engkau yang tidak mungkin, semuanya menjadi mungkin. Bahwa kami seperti kerinduan pemazmur, seperti rusa yang rindu, yang haus akan air. Demikianlah setiap jemaat GBKP Cengkareng rindu dan haus akan Tuhan. Sehingga tidak ada yang bisa memuaskan rindu kami, haus kami kepada Tuhan. Mau pangkat, kuasa, kedudukan, tidak. Hanya ketika bersama dengan Tuhanlah maka kami bisa dipuaskan. Terima kasih Tuhan. Lindungilah kami selalu, jagailah kami selalu, dan mampukan kami untuk menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan ini. Terpuji mulia Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Terpuji Tuhan Yesus. Sendiri restoran. Maka kita PJJ minggu depan.